Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inul Fitria, kelas 10 TLM dari SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat laporan tentang alat-alat yang digunakan di laboratorium medik. 1. Labu ukur. Labu ukur adalah sebuah perangkat yang memiliki kapasitas antara 5 mil sampai 5 liter dan biasanya instrumen ini digunakan untuk mencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Fungsi mengencerkan larutan dan membuat larutan. Cara penggunaan: siapkan semua bahan untuk dilarutkan, mulai dari zat, air suling, hingga labu ukur. 2. Setelah semua bahan siap, maka ambil labu tadi yang telah Anda siapkan sesuai dengan ukuran dan kebutuhan, dan seterusnya. Cara pembersihan: 1. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menggosokkan tabung ukur yang digunakan sebelumnya. 2. Setelah labu ukur kosong, langkah kedua adalah membilas labu menggunakan air bersih. Anda dapat membilas 2 kali untuk tujuan menghilangkan larutan yang tersisa dalam labu ini. 3. Jika sudah dibilas, sekarang saatnya membersihkan penggunaan sabun. Mulailah membersihkan dengan bagian luar, karena alat ini panjang. Busa sabun tidak dapat mencapai bagian dalam, dan seterusnya. 2. Pipa U. Pipa U adalah salah satu bejala berhubungan yang paling sederhana berbentuk huruf U. Bila pipa U diisi oleh sejenis zat cair tertentu, maka zat cair ini kedua pipa mempunyai tinggi yang sama dan cairan dalam pipa U air bergerak dalam selang waktu tertentu dan menghasilkan suatu gerak harmonis. Fungsi dari tabung U ini adalah sebagai penghubung tabung reaksi dan juga sebagai media pemindah pada suatu proses reaksi. Dalam penggunaannya, tabung U ini juga sering difungsikan sebagai wadah untuk mencampur ataupun untuk memanaskan zat, namun dalam jumlah kecil. Cara menggunakannya yaitu tabung yang berisi larutan yang akan dianalisis adanya gas dihubungkan melalui mulut tabungnya memakai pipa U. Pipa U berfungsi untuk menghubungkan tabung reaksi dan sebagai media pemindah pada proses reaksi. Menghaluskan zat yang masih bersifat padat atau kristal. Membersihkan pipa U menggunakan larutan air asam. 3. Corong. Corong adalah sebuah benda berbentuk kerucut dengan bentuk lubang di ujung benda yang lebar dan lubang sempit dan panjang di ujung lainnya. Fungsi: sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah, tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Cara menggunakan: 1. Ambil corong kemudian diposisikan pada wadah baru yang digunakan untuk mentransfer atau memindahkan larutan. Pastikan corong terpasang pada bagian inputnya dengan sempurna atau tidak goyang, dan lain-lain. Dan selanjutnya, D. Segera bersihkan corong apinya dengan melepas kawat mengikatnya dan rendam dalam campuran 1 sendok makan cuka dengan 1 gelas air panas selama 2-4 jam. Setelah itu sikat hingga terlihat warna asli dari corong api tersebut. 4. Kaki 3. Kaki 3 adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai penyangga alat proses pemanasan. Fungsi kaki 3 adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Cara kerja alat ini adalah dengan meletakkan alat pembakaran di bawah kaki 3 seperti pembakaran busen dan meletakkan peralatan gelas di atasnya, tetapi di antara dua alat tersebut harus dipasang kawat di atas kaki 3. 5. Gelas kimia. Gelas kimia adalah sebagai tempat untuk melakukan zat yang tidak butuh ketelitian tinggi, misalnya reaksi atau reagen, untuk analisis kimia kualitatif atau untuk membuat larutan standar sekunder pada analisis titrimetri atau volumetri. Fungsi gelas kimia atau beaker gelas. Setidaknya terdapat 3 fungsi utama dari beaker gelas yang dapat dimanfaatkan di laboratorium, antara lain untuk mengukur volume larutan ataupun bahan yang tak memerlukan tingkat
tingkat ketelitian yang tinggi. Digunakan sebagai wadah untuk menyimpan membuat larutan. Jika gelas perlu digosok, gosok dengan sikat menggunakan air sabun panas atau hangat. Bilas dengan air keran. Dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi. Cuci dengan air sabun panas. Bilas dengan air keran. Kemudian bilas 3 atau 4 kali dengan air deionisasi. Pastikan pembilasan harus bersih. 6. Labu Erlenmeyer. Sebuah labu Erlenmeyer juga dikenal sebagai labu berbentuk kerucut adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan, memiliki tubuh berbentuk kerucut, leher silinder, dan dilengkapi dengan dasar yang datar, berfungsi untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisis tempat untuk melakukan titrasi bahan, sebagai wadah yang untuk menampung larutan bahan yang padat maupun cairan, meracik dan melarutkan, menghomogenkan bahan-bahan komposisi media. Erlenmeyer tanpa tutup asal yang digunakan untuk titrasi dengan pengocokan kelemahan, hingga dengan Erlenmeyer dengan tutup asap yang digunakan untuk titrasi dengan pengocokan kuat yang dihubungkan dengan alat-alat detilasi, alat ekstraksi, dan sebagainya. Bersihkan pipet dan labu ukur menggunakan air sabun bersuhu hangat. Peralatan gelas ini mungkin perlu digosok dengan kuas. Bilas dengan air keran diikuti oleh 4 atau 5 kali bilasan dengan air deionisasi. 7. Tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang umum ada di laboratorium. Berbentuk tabung sebesar kira-kira jari tangan manusia dewasa. Terbuat dari kaca atau plastik, terbuka di bagian atasnya. Biasanya alat berbentuk huruf U. Tabung reaksi besar khusus untuk mendidihkan cairan disebut labu didih. Seperti dengan namanya, fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat di mana kita bereaksi bahan kimia dalam laboratorium, mengantisipasi air kapur dan kera yang melekat pada tabung. Mengandung kaca dibalut kapas, dibasahi larutan asam, lalu dikontrolkan ke tabung, serta bersih lalu dibilas air. 8. Termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, temperatur, ataupun berubah suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin termo, yang berarti panas, dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer adalah bermacam-macam. Yang paling umum digunakan adalah termometer air kasar. Pada dasar fungsi termometer yaitu sebagai alat pengukur suhu. Di bidang kedokteran, termometer berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia, untuk mengetahui tubuh seseorang dengan demam atau tidak. Termometer juga berfungsi untuk mengetahui suhu oven untuk memasak, suhu kamar, dan sebagainya. Digunakan kain bersih untuk membersihkan termometer. Jika ada noda, gunakan kain bersih yang sebelumnya direndam dalam air dan detergen. Keringkan dengan air bersih. Jika memakai alkohol, pastikan tidak mengenai indikator. 9. Batang pengaduk. Batang pengaduk merupakan sebuah peralatan laboratorium yang digunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium. Biasanya terbuat dari kaca pejal dengan ukuran hampir sama dengan sedotan minum, hanya sedikit lebih panjang dan ujungnya membulat. Batang pengaduk digunakan untuk memasukkan batang pengaduk bersihkan, mengandung larutan ke dalam larutan yang akan menggunakan air dan atau suspensi yang dicampur. Sabun untuk umumnya berada menghilangkan pada gelas kimia beberapa zat Erlenmeyer atau tabung reaksi. 10. Statif. Statif adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non gelas yang digunakan sebagai pendukung dalam berbagai proses kimia, termasuk penjepit peralatan gelas seperti buret dalam proses filtrasi, melengkapi sohlet atau penjepit kondensor pada proses pemanasan dengan pendingin balik.
Fungsi statif untuk menegakkan buret, corong, dan peralatan gelas lainnya. Fungsi klem untuk menjepit peralatan gelas dan menempelkan pada statif. Siapkan statif sebagai penyaga dan klem sebagai penjepit. Untuk membersihkan statif, Anda hanya perlu membersihkan dengan cara mengelap statif dengan kain lap yang sudah dibasahi dengan air. Tentu peralatan anti karat tak akan berkarat jika terkena air. Jadi tak usah khawatir, alat ini akan berkarat. 11. Labu destilasi. Destilasi atau penyuling adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan penguap volatilitas bahan. Merupakan alat yang berfungsi sebagai tempat atau wadah suatu campuran zat cair yang hendak didestilasi. Bersihkan menggunakan air sabun bersuhu hangat. Peralatan gelas ini mungkin perlu digosok dengan kuas, bilas dengan air karena diikuti oleh 3 atau 4 kali bilasan dengan air deionisasi. 12. Plat tetes. Plat tetes merupakan kempengan keramik berlekuk. Tempat mereaksikan zat dalam jumlah kecil, misalnya saat melakukan uji golongan zat dalam bentuk serbu, kemudian ditetes cairan kimia. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Dicuci menggunakan air dan sabun supaya zatnya menghilang. 13. Kertas indikator. Kertas indikator universal adalah indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang harus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan larutan. Fungsi kertas indikator universal. Kegunaan pH ini untuk mengukur atau mengetahui pH suatu larutan. Kertas ini tidak dapat dipakai 2 kali, cuma 1 kali. 14. Neraca analitik. Neraca analitik adalah jenis neraca yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang sub-miligram. Piringan mengukur neraca analitik berada dalam kontak transparan berbentuk sehingga tidak berdebu dan angin di dalam ruangan tidak mempengaruhi operasional penimbang. Neraca analitik atau yang sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa suatu zat, baik zat berbentuk padat maupun cair. Neraca analitik sangat mudah ditemukan setiap laboratorium karena fungsi dan kegunaannya yang sangat penting. 15. Timbangan atau neraca. Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Fungsi neraca aus adalah untuk mengukur massa, bentuk atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Membersihkan dengan sikat pembersih. 16. Sebagian alat penyebaran panas. Simpan kawat kasa ke pemanas, lalu simpan tabung reaksi di atas kawat kasa tertentu. 17. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi merupakan salah satu dari instrumen peralatan laboratorium gelas yang digunakan untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi yaitu sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi yang berjumlah banyak. Cara membersihkan rak tabung reaksi. Untuk membersihkannya cukup dicuci dengan air dan dilap sampai bersih dan kering di tempat yang aman, mudah dicari dan mudah diambil atau bisa disatukan dengan tabung reaksi. 18. Bola hisap. Bola hisap digunakan untuk membantu proses pengambilan cairan terbuat dari karet yang disertai dengan tanda untuk menyedot cairan, mengambil udara, dan mengosongkan cairan. Membersihkan. Cara membersihkan hisap agar zat tidak menempel pada dinding di atas batas atas. Membersihkan dengan disarankan menggunakan busa. 19. Botol timbang. Botol timbang terbuat dari jenis gelas borosilikat, dilengkapi
dengan tutup asa kapasitas botol timbang mulai 15 dan 80 ml. Fungsi digunakan di dalam penentuan kadar air suatu bahan dibersihkan dengan larutan asam. 20. Gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk titik dan setiap garis penanda pada gelas untuk mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Fungsi utama gelas ukur adalah untuk mengukur volume suatu zat. Jika gelas perlu digosok, gosok dengan sikat menggunakan air sabun panas atau hangat. Bilas dengan air keran dilanjutkan oleh bilasan dengan air deionisasi. Cuci dengan air sabun panas, bilas dengan air keran, kemudian bilas 3-4 kali dengan air deionisasi. Pastikan pembilasan harus bersih. 21. Cawan porselen. Cawan penguapan adalah sebuah instrumen peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan yang tidak mudah menguap, seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Cawan ini terbuat dari keramik atau porselen dan biasanya digunakan dalam proses pemisahan, campuran, atau kristalisasi. Fungsi cawan porselin adalah untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi, mengabungkan kertas saring, menguraikan endapan dalam gravimetrik sehingga menjadi bentuk stabil. Dicuci menggunakan air dan sabun untuk menghilangkan beberapa zat. 22. Buret. Buret adalah sebuah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki garis ukur dan sumbat keran pada bagian bawahnya. Ia digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada ekstrim titrasi. Berfungsi untuk meneteskan jumlah cara kimia dalam sebuah eksperimen. Cucilah terlebih dahulu buret dengan air bersih, lalu timbangkan sabun pada proses pencucian. Selanjutnya bilaskan kembali menggunakan air bersih. Jika sudah dilakukan, maka bilas dengan aqueous. Ceklah apakah keran buret tersebut bocor atau tidak. 23. Corong bucer. Corong bucer adalah sebuah peralatan laboratorium yang digunakan dalam penyaringan vakum. Ia bisa terbuat dari proses, tapi kadang kala ada juga yang terbuat dari kaca dan plastik. Di bagian atasnya terdapat sebuah silinder dengan dasar yang berpori-pori. 24. Marto dan alu. Fungsi alat laboratorium ini adalah untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Dalam laboratorium biologi, mortar dan alu ini juga digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, RNA, dan lain-lain. 25. Kawat nikrom. Kawat nikrom adalah kawat yang terbuat dari paduan logam nikel dan krom. Biasanya dipakai pada pemanas. Kawat ini memiliki resistansi yang cukup besar dibandingkan kawat tembaga, sehingga harga jual kawat nikrom yang ditawarkan pun adalah kawat nikrom yang terbaik. Fungsi umum dari kawat nikrom adalah dalam melakukan uji nyali api terhadap bahan kimia tertentu. Kawat nikrom harus dicelupkan pada HCl untuk membersihkan kawat nikrom dari pengotoran. HCl dapat melarutkan zat pengotoran atau kontaminan yang masih melekat pada kawat nikrom. Sebagai pengotor tersebut akan mudah menguap dari kawat, sehingga kawat benar-benar bersih. 26.
Penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi tersebut terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk menghabis kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan atau untuk membantu mengambil kertas saring atau benda lain pada kondisi panas. 27. Corong pisah. Corong pisah atau corong pemisah atau corong pisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisah komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur. Bentuk dari corong ini dibuat demikian rupa untuk meningkatkan kinerja dan fungsinya. Alat ini berfungsi memisahkan cairan di bagian bawah dan atas. Pada umumnya corong ini terbuat dari kaca borosilikat, sedangkan kerannya terbuat dari telepon atau kaca. Pemilihan bahan dari corong pisah juga sama dengan berbagai alat lab lainnya. 28. Kaca arloji. Gelas arloji terbuat dari gelas boroksilat, mempunyai diameter yang bervariasi antara 30-200 mm. Fungsinya wadah menimbang zat padat dan untuk menutup labu pada proses pemanasan. 29. Pipet tetes. Pipet tanpa skala, mempunyai bentuk pendek atau panjang dan dilengkapi dengan karet penghisap. Fungsi memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. 30. Botol penetes. Botol penetes terbuat dari gelas boroksilikat. Ada yang jernih, transparan, dan ember. Kapasitas 30 atau 250 ml. Dilengkapi dengan tutup yang mempunyai tempat mengalirkan cairan atau meneteskan cairan, atau tutup yang dilengkapi dengan pipet. Fungsi digunakan untuk menyimpan cairan, indikator cairan, pewarna, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.